Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini meminta DPR untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tentu saja hal ini direspon baik oleh masyarakat dan dapat menjadi sebuah momentum perbaikan bagi pemerintah yang lebih baik. Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi kembali pengaturan tersebut dikarenakan Jokowi menangkap kegelisahan publik yang menilai UU ITE tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain mengusulkan mengenai revisi UU ITE, Presiden Jokowi berpesan agar implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tetap menjunjung prinsip keadilan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan usulan Presiden Jokowi mengenai revisi UU ITE harus diikuti oleh partai politik pendukung Presiden dan didukung oleh pihak parlemen. Ujang melihat saat ini revisi UU ITE belum menjadi prioritas di tahun 2021. Dengan artian revisi undang-undang ini belum bisa dibahas tahun ini, melainkan ada kemungkinan akan dibahas pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga hal ini dinilai hanya akan merugikan Presiden Joko Widodo karena dianggap pemerintah tidak serius mengenai pembahasan revisi UU ITE tersebut. Menurutnya, cukup menjadi pertanyaan apabila revisi UU ITE ini tidak dapat dibahas di tahun 2021. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemerintah dan DPR dapat melakukan revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Omnibus Law yang dapat dieksekusi hanya belasan hari saja. Ujang menilai revisi UU ITE seharusnya bisa segera dibahas tahun ini, agar masyarakat dapat mengkritik pemerintah dengan bebas dan tidak ada rasa takut akan adanya penafsiran sepihak dari penegak hukum terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan sebagai jalan menuju momentum perubahan bagi bangsa ini. Kita akan menyaksikan sebuah episode politik di mana Pak Jokowi menginginkan merevisi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini menjadi sebuah momentum perbaikan sebenarnya ya, jika memang Pak Jokowi sebagai presiden itu serius. Ya kan, artinya apa? Selama ini Undang-Undang ITE disalahgunakan oleh penegak hukum ya kan, untuk katakanlah tanda petik menyikat ya kan, melaporkan lalu memenjarakan orang-orang yang tidak setuju atau orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu kesadaran Pak Jokowi untuk merevisi Undang-Undang ITE itu harus diikuti juga oleh partai koalisi pendukungnya. Lalu juga harus didorong juga oleh parlemen. Karena apa? Saya menyaksikan dan melihat ya, saat ini revisi Undang-Undang ITE tersebut belum menjadi prioritas di tahun ini, tahun 2021. Tetapi hanya menjadi prioritas tahun 2021 hingga 2024 nanti. Artinya bisa jadi tidak dibahas tahun ini, tapi dibahas tahun-tahun berikutnya. Dan itu sesungguhnya sangat merugikan bagi Pak Jokowi sendiri, karena dianggap pemerintah dan DPR tidak serius. Jadi harusnya revisi itu dilakukan tahun 2021 ini. Kenapa tidak bisa? Ketika pemerintah dan DPR ingin merevisi Undang-Undang KPK aja langsung bisa, hanya dalam hitungan belasan hari langsung direvisi. Lalu juga Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga hanya berapa bulan langsung dieksekusi. Gitu. Kenapa Undang-Undang ITE ini tidak bisa? Gitu. Harusnya tahun ini bisa untuk direvisi agar apa? Agar rakyat, agar publik ketika mengkritik pemerintah tidak takut. Agar apa juga? Agar masyarakat tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan atas penafsiran yang sepihak dari penegak hukum terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Jadi momentum ini sebenarnya momentum perubahan bagi bangsa ini. Di balik wacana revisi Undang-Undang ITE, ada beberapa pihak yang meragukan keberadaan revisi UU ITE ini. Dikatakan bahwa rencana revisi UU ITE oleh Presiden Jokowi itu hanyalah sebatas alat pencitraan politik yang dilakukan pemerintah di tengah polemik negara yang sedang berlangsung. Menanggapi pernyataan itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai jika memang revisi UU ITE merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, maka revisi itu menjadi sebuah keniscayaan. Untuk saat ini, bangsa hanya membutuhkan revisi UU ITE segera direalisasikan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam mengkritik kinerja pemerintah. Yang kedua yang harus kita lihat, apakah ada siasat khusus ya terkait dengan persoalan revisi Undang-Undang ITE tersebut. Nah, bisa jadi ini adalah bagian daripada strategi pemerintah Pak Jokowi untuk meraih simpati publik gitu. Atau juga bisa jadi karena memang kita saat ini
indeks demokrasi kita menurun. Masyarakat juga ketakutan untuk mengkritik pemerintah. Jadi sangat wajar gitu kan, jika memang undang-undang ITE itu direvisi dan dibutuhkan untuk direvisi itu. Justru kalau tidak direvisi, ancaman demokrasi itu akan lemah gitu kan, akan dikondisikan oleh pihak kekuasaan, itu akan menjadi nyata. Oleh karena itu akar dugaan-dugaan bahwa pemerintah tidak dianggap tanda petik ya menyalahgunakan kewenangannya, penegak hukum juga tidak represif terhadap orang-orang yang mengkritik kepada pemerintah, maka revisi undang-undang ITE itu sebagai sebuah keniscayaan. Terlepas apakah ada misi khusus atau tidak. Yang pasti bangsa ini membutuhkan revisi undang-undang ITE tersebut agar apa? Agar rakyat bebas untuk mengkritik pemerintahnya, agar rakyat tidak dipenjara ketika mengkritik, agar apa? Agar penegak hukum juga tidak seenaknya menafsirkan undang-undang ITE tersebut. Di samping itu, DPR yang diminta untuk merevisi undang-undang ITE ini menyambut baik permintaan Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan undang-undang ITE perlu dilakukan revisi karena sudah banyak polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2021. Koalisi Partai Golkar ini juga berharap revisi undang-undang ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan sehingga tidak ada lagi pasal karet yang dimultitafsirkan. Hal itu untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai harapan mengenai kebebasan berpendapat.